Semua tas ditinggalkan di meja masing-masing. Aduh, pas betul sih. Hari ini aku bawa buku komik. Berapa biji? 2. Masih lumayan. Kau tahu nggak? Di tasku ada 20 buku silat. Jangan ribut. Jangan ribut. Semua maju ke muka kelas. Tas ditinggalkan saja. Ini untuk yang ketiga kalinya. Leo, rupanya kamu tidak pernah kapok-kapok. Berikan surat ini pada ayahmu. Ya, suster. Besok kamu dan ayahmu harus datang dan menghadap saya di kantor. Ya, suster. Ya, masuk. Selamat pagi, suster. Selamat pagi. Anak saya. Silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Leo, oh dia memang anaknya bandel. Tapi jangan takut, dia nggak suka ganggu anak perempuan kok. Mendingan dia daripada Yusri. Yusri jahat. Pokoknya, kalau ulangan, kamu jangan pelit-pelit sama dia. Bisa biru pinggangmu. Dia suka memukul. Tidak, asal kamu tidak pelit. Pelit bagaimana? Kalau ulangan, kasih dia nyontek pekerjaanmu. Anak betul. Aku susah-susah belajar, dia enak-enak menyalin. Nomor 12. Angkat kertasmu lebih tinggi. Kertas apa itu? Bawa ke sini. Cepat, Melia. Syukur. Pelit sih. Yeay. Kertas apa itu? Coba perlihatkan pada saya. Siapa yang mengirimkan ini padamu? Kamu mau berdiri di situ terus? Lihat kemari. Siapa yang mengirimkan ini padamu? Saya yang mengirimnya, Bu. Kamu boleh ke tempatmu. Tapi sebelum pulang nanti, saya ingin bicara dengan kalian berdua. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Ayo duduklah, Melia. Nah, itu Leo. Kemari, Leo. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Melia sudah tahu isi kertas ini? Belum, Bu. Kalau begitu lebih baik kau bacakan dulu, Leo. Ngapain kamu ngeliatin saya terus?
Bagaimana jawabanmu, Melia? Mengapa kau melihat Leo terus? Saya tidak tahu, Bu. Sudahlah. Saya peringatkan kamu, Leo. Main-main waktu ulangan bisa dikira kerjasama. Ya, Bu. Ulanganmu bisa diberi 0. Ya, Bu. Baiklah. Sekarang kalian boleh pulang. Terima kasih, Bu. Minggir dong, aku mau lewat. Tadi kamu sengaja ya? Sengaja apa? Pelit. Enggak. Pura-pura lagi. Di sini nggak ada tempat buat orang serakah macam kamu. Jangan, Yus. Masa berani sama perempuan? Sama kamu juga nggak tahu. Leo. Stop. Apa ini? Kau lagi, Leo? Setiap hari berkelahi terus. Mau jadi apa kau nanti, ha? Ayo berutus sana. Kau, Yusri, tidak tahu diri. Kalau mau jadi tukang berkelahi, jangan sekolah di sini. Leo duluan, Pak. Dia yang lebih dulu memukul, Pak. Leo hanya mencegah memukul saya. Oh, bagus ya. Sekarang kau berkelahi juga dengan anak perempuan. Lekas masuk kantor. Ayo, kamu berdua. Ayo. Sudahlah, Mel. Jangan dipikirkan lagi. Leo sudah biasa dihukum kok. Tapi kali ini, dia dihukum karena aku. Dia malah bangga bisa menolongmu, Mel. Besok anak-anak pasti akan ngatain kamu sama Leo. Leo, mau Rio bacakan buku silat yang baru? Leo, jangan ganggu Leo. Dalam beberapa minggu ini kau harus istirahat, Leo. Dan harus tetap di tempat tidur kalau mau cepat sembuh. Tidurlah. Papa mau pergi sebentar. Ayo, Rio. Melia. Bunda, Leo sedang sakit. Melia sayang sama Leo. Karena sebenarnya Leo anak yang baik dan pintar. Bunda, sayangi Leo. Sembuhkan Leo. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masuk. Selamat siang, Suster. Selamat siang, Melia. Ada apa? Saya meminta izin keluar dari asrama. Tidak bisa. Tapi, Suster, saya mau melihat Leo yang sakit di rumahnya. Tidak bisa, Melia. Itu sudah peraturan di sini. Tapi, Suster... Selamat siang, Melia. Leo, ada tamu. Siapa? Wim dan perempuan. Suruh cepat masuk. Baik, Kak. Melia. Hai, Leo. Ika. Saya kira tadi. Tapi silakan duduk.
Bagaimana keadaannya, Leo? Saya kira dalam 2 minggu saya sudah bisa sekolah lagi. Kami, terutama saya, merasa sangat kehilangan kau, Leo. Bim, Iya, Leo. Bim, mana Melia? Leo. Leo. Leo sudah baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oh, kau sudah sembuh, Leo? Berkat doa kawan-kawan dan kunjungan Nika yang terus-menerus. Ah, Leo. Tosnya, Bim. Terima kasih, Cinta. Ayo, Tante. Aduh, udah dong, Sin. Bim, Apa? ya? Beres. Enak juga Basket lagi. Belajar. Kan laki orang aja. Ujian. Ya, Bu Guru. Buru-buru apa? Ya, Sin. Tunggu, minum dulu. Iya deh. Udah. Yuk. Boleh kau pinjam catatanmu, Ika? Tentu saja, Leo. Terima kasih ya. Kembalikan bukuku. Kalau aku teringat kepada masa lalu, kalau keadaan mengingatkanku pada masa silam. Kembalikan bukuku. Datanglah kepedihan menyengat hatiku. Dengan kesalang tak kunjung padam. Kalau dengung lagu itu menyengat telingaku. Kalau malam tiba dengan lilin-lilin yang menyala. Terkenang aku pada masa lalu. Tak kala aku berjalan di sisinya. Dengan sebatang lilin bernyala. Dalam alunan sebuah lagu. Setahun kemudian, lagu yang sama kembali menyengat telingaku. Tetapi saat itu, tiada lilin di tanganku, tiada makhluk di sisiku. Terus Yusri, terus Dia berada jauh dariku, di sisi orang lain. Wah, Yusri. Berantem nih, waduh. Duh, kok gimana Wah, Leo, kan bercanda ya. gini ya? Aduh, Bisa Wah, Leo. Yuk, Leo. Beneran sih. Udah Yus, Yusri, udah Yus. Duduk Yus. Jangan Yus. Melia. 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 Melia, Leo minta maaf. Untuk apa? Leo sering menyakiti hati Melia. Kamu sengaja kan? Habis, Melia duluan sih. Leo marah karena Melia tidak datang ke rumah waktu sakit dulu. Ya, Lantas, Leo membalasnya dengan menyakiti hati Melia. ya, Leo tahu Melia sedih. ya. Kenapa Leo lakukan juga? Nggak tahu. Kamu jahat. Kamu juga. Melia marah kalau Leo main sama Ika. Ah, enggak. Kok merenget terus? Main kan nggak perlu janji pakai baju yang sama. Ya deh, lain kali enggak. Betul? Apa Leo mesti janji? Nggak usah. Melia percaya. Kalau baik kan, mesti begini. Besok kita jalan-jalan yuk. Besok kan hari Minggu. Anak-anak asrama tidak boleh keluar. Kamu lupa, Lia. Besok kan hari ulang tahunmu. Suster Bernadette mana mau mengerti, Leo.
Buat dia, hari ulang tahun tidak ada bedanya dengan ratusan hari lainnya. Kalau begitu, kita kabur saja. Kabur? Kau pasti sudah gila. Aku serius. Tahu apa akibatnya kalau ketahuan kabur? Kalau aku tidak keluar, Leo yang akan menyelundup masuk. Ya Allah, dia benar-benar sudah gila. Elia, Sinta. Ya. Pak, di sana banyak sampahnya, Pak. Tuh, Pak. Leo. Leo. Sus, Ya. yang ini nih. Oh iya. Tunggu dulu, Leo. Tanya dulu harganya berapa. Ah, tidak usah. Kamu tunggu saja di sini. Aku bayar di kasir. Terima kasih. Kenapa? Uangmu nggak cukup? Ya kurang. Oh. Tolong tukar arloji itu dengan yang lebih murah. Tapi jangan setahu teman saya. Baik deh. Kamu ikut saya, Melia. Saya mengajaknya pergi, suster. Saya yang harus dihukum. Tentu saja, Leo. Kau tidak perlu khawatir. Kau pasti memperoleh hukuman yang setimpal atas kelancanganmu. Saya akan melaporkanmu pada Suster Imelda. Tapi dia tidak masuk asrama, suster. Saya yang kabur keluar. Dan dia menunggu di luar. Bagus. Kamu berdua ada bakat untuk menjadi bandit. Tapi kami tidak memisahkan siapa-siapa, suster. Kami hanya ingin pergi bersama-sama. Hari ini hari ulang tahun saya, suster. Leo hanya ingin membelikan kado untuk saya. Tidak lebih. Baiklah. Katakan itu besok pada Suster Imelda. Ayo. Bapak harus lebih memperhatikannya. Kalau tidak, percaya pada saya. 10 tahun lagi Bapak sudah harus berurusan dengan polisi.
Leo punya bakat kriminal. Hukuman tidak membuatnya jera. Kami sudah kewalahan mendidiknya. Sekarang terserah Bapak sendiri bagaimana harus mengajarnya. Kalau masih begini terus kebandelanmu, beberapa tahun lagi kau pasti masuk penjara. Kamu punya bakat kriminal, Leo. Paman, sudah paman. Kamu ada bakat jadi bandit. Jangan paman. Sudah. Kau sudah tetap dengan pendirianmu, Mel? Ya, saya tetap akan keluar dari sekolah ini. Sinta, Melia. Oh, cuma Melia yang mengerti diriku. Cuma Melia yang tidak menganggapku jahat. Seolah-olah ada tembok tinggi lebih tinggi dari tembok penjara yang membatasi kami dengan orang-orang dewasa. Oh, seandainya saja orang-orang dewasa di luar sana itu lebih mau mengerti. Seandainya mereka mau membuat sebuah lubang kecil di tembok yang tebal itu, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu anak-anaknya melewati masa yang sulit ini, bukan hanya memaki dan memukul. Halo. Hai. Apa kabar? Baik-baik saja. Alhamdulillah saja kamu, Leo. Tapi kau terlambat, Wim. Karena aku harus jemput sesuatu surprise buat kamu, Leo. Surprise dengkulmu. Bagaimana? Coba kamu lihat. Siapa itu di belakangmu? Pegang dulu. Iya deh. Melia. Tunggu sebentar, Melia. Jangan kemana-mana dulu. Aku segera kembali, ya? Wim, tolong kau bawakan koperku. Aku pulang sama Melia, oke? Melia, aku Leo. Kata Wim dalam suratnya padaku di Sydney, kamu ikut pindah setelah aku dikeluarkan 4 tahun yang lalu. Kamu pindah kemana? Papa membawaku ke Bandung. Aku melanjutkan sekolah di sana. Lalu sekarang ngapain di Jakarta? Lulus SMA, aku iseng-iseng testing di Fakultas Kedokteran Trisakti. Dan diterima. Cihui, calon dokter sekarang. Baru tingkat persiapan. Kemungkinan jadi dokter masih 1 berbanding 6. Kamu indekos di Jakarta? Tinggal di rumah kontrakan. Sendirian? Sama Papa. Tapi Papa jarang pulang. Kebetulan. Kamu sendiri gimana? Setelah dikeluarkan aku pindah sekolah. Lalu ayah mengirimku ke Sydney. Mula-mula sih tidak betah, tapi lama-lama malah tidak ingin pulang. Kok sekarang pulang? Ya, setiap Desember aku pulang berlibur. Duluan ya? Ya, ya. Gak dijemput ayahmu? Cuma Wim yang kuberitahu tanggalnya. Mau bikin surprise? Enggak. Kita naik taksi saja ya. Lantas, Vespaku mau dikemanakan? Kau bawa Vespa? Vespa butut, lumayan buat kuliah. Oke, mana kuncinya biar aku yang bawa. Jalan kenangan. Setiap lewat di sini, aku selalu ingat padamu, Melia.
kamu benar-benar tidak berubah, Leo? Mereka tidak merusakmu? Aku memang sudah rusak dari sananya kok. Ingat apa kata Pak Simon dulu? Hah? Aku punya bakat kriminal. Tidak, Leo. Ketika lahir, semua bayi suci seperti Yesus. Kamu masih suka berdoa? Tidak pernah lagi? Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Di sana kamu nggak pernah ke gereja? Di sana cuma nenek-nenek yang ke gereja. Jadi mereka benar-benar merusakmu. Karena itu Tuhan telah mengirimkanmu padaku. Karena dia tahu hanya kamu yang dapat memperbaiki diriku. Kamu masih tetap pinter ngomong seperti dulu. Oh, itu bakatku yang kedua. Dasar brengsek. Lebih brengsek kalau kamu jauhi. Ini sebuah ancaman? Cuma peringatan. Sakit? Sangat. Sekali lagi ya. Kamu masih tetap konyol seperti dulu. Boleh. Boleh saja kalian pacaran. Tapi kau harus menyadari satu hal yang penting, Leo. Bahwa tidak lama lagi, kau harus menggantikan kedudukan Papa di perusahaan. Ya, Halo? Papa bisa saja jadi tua Ada? dan rontok. Dari Tapi siapa ya? perusahaan tidak bisa. Oh, tunggu sebentar, Tuan. Karena itu Papa harus menyiapkan kau, Leo, sebagai tenaga muda yang kuat dan tidak gagal. Dari Tuan Ridwan, Pak. Halo? Ada yang gawat nih? Yang kemarin siang bagaimana nih? Jadi nggak ditutup? Pasti saya tutup. Tapi logis dong kalau saya periksa dulu barangnya. Waduh. Sejak kapan ya Ridwan Gunawan tidak dipercaya lagi? Oke. Besok saya bicarakan di kantor, ya? Arlojimu belum rusak. Setiap kali memakainya, aku selalu ingat kamu. Tapi ini bukan arloji yang kita pilih, Melia. Waktu itu uangku tidak cukup. Aku tahu. Kamu tahu? Kamu tahu aku yang menukar arloji itu? Siapa lagi yang punya akal selicik itu, kalau bukan kamu? Melia. Leo. Leo. Aku cinta padamu. Aku juga sangat mencintaimu, Melia. Melia. Kau belum pernah, Melia? Belum pernah. Syukurlah. Pasti bukan yang pertama bagimu, bukan? Memang bukan. Tapi tak pernah kutawarkan cintaku pada gadis manapun. Kecuali padamu. Jangan ceritakan apa-apa lagi padaku, Leo. Kumohon padamu. Jangan sakiti hatiku lagi. Kalau kau sayang padaku, kau harus menerimaku sebagai apa adanya. Pernahkah aku meminta lebih? Tunggulah aku 3 tahun lagi. Aku akan kembali dan melamarmu. Di sisimu aku akan menjadi laki-laki yang paling baik. Suami yang paling setia. Kau percaya padaku? Kau mau menungguku, Melia? Aku mau. Aku akan belajar baik-baik, Melia. Aku akan kembali 3 tahun lagi dan mengawinimu. Jaga dirimu, Leo.
Apapun yang kamu lakukan di sana, ingatlah ada seorang gadis yang kesepian menunggumu di sini. Aku berjanji, Melia. Aku akan menjaga diriku baik-baik. Perhatian. Para penumpang Garuda dengan nomor penerbangan GA 898, jurusan Denpasar, Melbourne, dan Sydney, dipersilahkan segera melapor ke bagian imigrasi. Terima kasih. Attention please, Garuda passengers on flight number GA898, leaving for Denpasar, Melbourne, and Sydney, are kindly requested to report to immigration. Thank you. Leo! Melia, kalau jangan pergi katamu, aku takkan pergi. Kau harus pergi, Leo. Kau tidak boleh mengecewakan ayahmu. Dia menginginkan kau yang menggantikannya di perusahaan. 3 tahun tidak lama, aku akan menunggumu. Aku benci menunggu. Kenapa kita tidak kawin saja? Tidak ada yang mengawinkan kita. Yang diinginkan ayahmu cuma ijazah, bukan surat nikah. Kau harus pergi. Lia sayang, kau tahu apa yang aku lakukan begitu tiba di Sydney yang terpencil ini? Begitu lempar koper, langsung aku tulis surat. Dan ketika menulis surat ini, udara tiba-tiba penuh dengan bau harum rambutmu dan desah nafasmu. Nah Lia, kalau dalam 1 bulan ini aku tidak menemukan suratmu di kampus maupun di apartemen ini, jangan kaget kalau koran-koran Australia memuat berita seorang Romeo bunuh diri. 1 juta cium dalam 1 juta rasa. Leo. Leo sayang,
Ini persoalan sangat berat. Saya yakin bayi dalam kandungan ini anak Leo. Ya, tapi saya butuh Leo selesai studinya. Kalau kau sungguh-sungguh mencintai Leo, korbankanlah apa yang bisa kau korbankan. Sayang. Melia, Kapan datang dari Bandung, Pak? baru saja tiba. Bo, Ya, Tuan. Turunkan barang-barang dari mobil ya. Melia, ada yang ingin Papa bicarakan dengan Melia. Bicarakan apa, Papa? Papa punya partner dagang. Orangnya masih muda, tapi ia sudah menjadi hartawan. Ia ulet dan rajin. Tapi hanya tinggal satu kekurangan pada dirinya. Ia belum menikah. Tapi, Papa, Papa tidak akan memaksa Melia untuk kawin dengannya. Semua terserah pada Melia. Tapi Papa akan senang sekali kalau Melia mau menjadi istrinya. Rasanya Papa akan tenang meninggalkan dunia yang fana ini. tidak, Papa. Tidak. Melia? Melia? Sayang? Bapak kami di dalam surga. Bapak yang maha pemurah, pengasih dan penyayang. Tolonglah hambamu ini untuk mengambil keputusan. Melia sangat mencintai Leo. Tapi Melia juga sayang pada Papa.
Leo sayang, surat Leo sudah Melia terima, juga telegramnya. Melia girang, Leo. Melia girang sekali mendengar Leo lulus. Dari jauh Melia selalu berdoa agar Leo selalu dilindungi Tuhan dan selalu sukses dalam pelajaran. Leo sayang, Melia minta maaf karena baru sekarang bisa menulis lagi. Sebenarnya Melia sendiri tidak ingin menulis lagi. Melia tidak sampai hati menyampaikan kabar ini pada Leo. Tapi kalau demikian, tentu Leo menunggu-nunggu surat dari Melia. Jadi Melia pikir, lebih baik sekali saja Melia menyakiti hati Leo daripada terus-menerus menyuruh Leo menanti dalam kebimbangan. Leo sayang, tabahkanlah hatimu. Kau seorang laki-laki sejati. Melia yakin, berita ini akan memukulmu, tapi tidak sampai menghancurkanmu. Papa memaksa Melia menikah dengan seorang pengusaha kaya. Melia tidak dapat menolak lagi, sayang. Karena setelah Melia pikir cukup lama, itulah satu-satunya jalan terbaik bagi Melia. Melia menerima lamarannya, dan kami menikah. Hey, I think we're gonna have trouble with that guy over there in the corner. We're gonna put that scotch away. Hey, hey, mate, wake up. Come on, mate. Wake up. Hey, get this guy out of here, huh? Go on, mate. You're gonna spew somewhere else. Get out of here. Drunk, young man. Last night I picked you up from the main road. However, a night in my house is much more pleasant than a night in a prison cell. Just lie down there quietly. You go on tottering like that, you'll be nearer to hell than to your flat. Damn, I don't want to be pitied by a woman like you. You all prostitute. If you want to come back, my door is always open. I am coming back if hell is full. Aku muak. Tidak ada cinta seperti yang dikisahkan dalam cerita-cerita dongeng. Tidak ada. Yang ada cuma kepalsuan. Cinta zaman sekarang, cinta perdagangan. Semua dihitung dengan untung rugi. Melia menjual cintanya kepada orang kaya itu karena dia menawar lebih tinggi. Karena dia dapat membayar lebih mahal. Matamu begitu redup, begitu lembut, menyejukkan. Mungkinkah kau berkhianat? Kau bukan tipe gadis seperti itu. Kau sabar, setia, lemah lembut, keibuan. Mengapa kau mengkhianatiku? Sanksi hukum. Kalau pihak kedua ternyata telah melanggar pasal-pasal tertera di atas ini maupun dalam lampiran, maka pihak ke-1 diberi hak dan kekuasaan mutlak untuk menyita segala hak milik dan kekayaan pihak kedua senilai dengan jumlah modal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak kedua. Sekarang tolong Bapak tanda tangani surat penyitaan ini. Silakan. Mari.
silakan. Tuan Ridwan Gunawan juga tolong tanda tangani. Silakan. Ah, bagus. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Kami percaya ya Bapa yang berbelas kasih, bahwa hidup kaum beriman tidak berakhir dalam kematian. Maka berkatilah makam peristirahatan jenazah Alexander ini. Songsonglah dia dengan kasih sayang-Mu ya Bapa, dan bangkitkanlah dia kepada kehidupan abadi. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Aku menandai engkau dengan tanda salib suci yang membawa keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan. Amin. Melia. Tuan Ridwan Gunawan. Saya dan istri saya ikut bela sungkawa atas meninggalnya ayah saudara. Ayah saudara, partner dagang saya yang paling baik. Kalau saudara perlu apa-apa, jangan segan-segan datang pada saya. Saudara pasti tahu rumah saya. Dia mengambil kekasihku, kemudian merampas rumah kita. Sudahlah, jangan disesali lagi. Mama pergi ya. Ini nggak boleh nakal ya. Hah? Ada tamu, Leo. Cari kau. Bilang saja aku nggak ada. Aku tidak mau ketemu siapa-siapa. Leo. Leo. Boleh aku masuk?
Mau apa kau kemari? Untuk melihatmu. Masih ada yang perlu kau lihat. Leo. Aku rindu padamu. Aku juga rindu padamu. Kau baik. Seperti yang kau lihat sendiri. Bagaimana sekolahmu? Aku sudah keluar. Tidak perlu air mata itu. Tak ada yang perlu disesali. Kenapa mesti begini, Leo? Jangan tanya aku. Kau yang harus menjawabnya. Semua salahku. Silahkan membela diri kalau mau. Untuk apa lagi? Semua sudah lewat. Jangan pandang aku seperti itu, Leo. Kau tambah kurus. Kau juga. Kau punya anak. Laki-laki. Hidupmu pasti bahagia. Kau punya segalanya. Suami yang kaya raya. Rumah indah. Anak laki-laki pula. Amelia. Leo, kenapa kau sakit dirimu, Leo? Ada apa, Leo? Melia. Tenang, Leo. Leo, kau sakit? Aku memang sakit. Kau perlu ke dokter. Hanya setan yang bisa menyembuhkanku. Jangan berkata begitu, Leo. Rio, aku bisa gila, Rio. Aku bisa gila kalau tidak membunuhnya. Siapa? Dia merampas Melia, Rio. Dia merampas kekasihku, dia merampas rumah kita. Dia membunuh ayah, aku harus membunuhnya. Oh, Leo. Leo, tenang. Tenang, Leo. Aku harus membunuhnya. Aku pergi, Mel. Jam berapa kau pulang? Jam 3 atau jam 4 pagi.
Leo, ada apa? Besok aku kembali ke Sydney. Aku harus melihatmu. Masuklah. Kumohon padamu. Masuklah. Suamimu ada di rumah. Tidak, dia tidak pernah pulang sebelum pukul 3 pagi. Anakmu Tidur. ada yang menjaganya. Kenapa? Aku mau mengajakmu jalan-jalan. Leo, Aku beri kau waktu 5 menit untuk menukar baju. jalan ke kamarku saja sudah 5 menit. Kalau begitu jangan jalan, lari. Aku begitu mengharapkan kau bisa jadi orang, Leo. Ya. Aku rela melakukan apa saja untuk itu. Melakukan apa misalnya? Meninggalkan aku dan menikah dengan orang kaya itu? Kau tidak mengerti, Tentu Leo. saja tidak. Kau tidak pernah mencoba memberikan pengertian padaku. Aku tidak ingin studimu terganggu. Kenyataannya kau malah menghancurkan studiku. Kalau begitu carilah pekerjaan. Untuk apa? Sampai patah pun pinggangku aku tak dapat menyayangi kekayaan suamimu. Leo, kekayaan bukan segala-galanya untukku. Tapi kau pilih yang kaya juga, bukan? Waktu itu aku tidak punya pilihan lain. Kau bisa mencari gadis yang lebih baik dari aku, Leo. Cintaku bukan senar biola yang mudah dipindah-pindahkan semaunya. Cinta? Kau masih mencintaiku, Leo? Ku jual leherku pun aku tak mampu membelimu lagi. Cintaku tidak bisa dibeli, Leo. Tapi kenyataannya kau jual juga pada penawaran tertinggi. Jadi cuma itu yang ada di otakmu. Aku memilihnya karena dia kaya. Aku tidak melihat kelebihan lain yang dimilikinya. Percuma melewati malam ini berdua kalau kita cuma saling menyakiti. Melia. Maafkan Leo, Melia. Buat apa? Melia. Melia. Melia, kenapa? Melia, kenapa punggungmu? Melia. Jahanam. Kubunuh dia. Kubunuh dia. Jangan, Leo. Dia sakit. Dia menyiksamu. Dia sakit. Jangan marah padanya, Leo. Dia terlalu sayang padaku. Dia hanya melakukannya bila dia sudah tidak tahan menahan dirinya lagi. Kau tahu sekarang kenapa dia selalu pulang pagi? Karena dia tidak mau menyiksaku. Leo, jangan kau
kau siksa dirimu lagi, Leo. Ari. Min, siapkan mobil. Baiknya. Mama pergi ya. Tidak ada pesan apa-apa? Leo bahkan tidak mau diantar ke airport. Dia berangkat sendirian. Silakan masuk dulu. Terima kasih. Cinta padamu. I don't want to be your guide anymore. With just a few dollars for one night, I cannot be rich. Leo, since your return from Indonesia, your only dream has been to become rich right away. But in order to become rich, you need more than just a dream. If possible, I'd like to rob a bank. Listen, young man, robbing a bank is not as easy as stealing sausage. You said that one cannot be rich, only by dreaming. Before you are able to touch their safe, Leo, a bullet will have nested in your brains. Show me the way, Luis. I'll do whatever job it is. Listen, you silly boy, I know a smoother way. Tomorrow night, I'll introduce you to someone special. A lady from Roast Bay. She has a $500,000 home, a Rolls Royce, and a yacht. Yeah. If you can satisfy her, it won't be difficult to get her money into your pocket. Thank you. Please. Saya memerlukan meminjam paspor kawan-kawanmu yang ada di Australia ini. Thank you. Untuk memasukkan mobil ke Indonesia. Tentu saja meminjam dan arti membayar. Besar nggak jumlahnya? Tentu saja. Satu kali peminjaman cukup bagi mereka untuk berfoya-foya selama 3 bulan. Oh. Iya, cukong saya orangnya sangat royal. Ngomong-ngomong, siapa sih nama cukongmu itu? Tuan Ridwan Gunawan. Ridwan Gunawan? Iya. Kenapa? Kau kenal dia? Tidak. Oh. Bagaimana? Kau bisa membantu saya mencari mahasiswa Mesir itu? Aku kenal ratusan mahasiswa di Australia ini. Coba kamu bayangkan. Berapa keuntungan cukongmu itu dengan memasukkan mobil-mobil mewah yang jumlahnya ratusan? Tanpa membayar pajak dan bea masuk. You better not go back to Indonesia, Leo. I'm old already. Stay here with me. I need you. I can be a gigolo all the time. And I don't want to be your measure forever. You're rich now, Leo. Your dreams have come true. What else do you want? You are wrong again. My dream hasn't been fulfilled yet. The enemy is still firm. My sweetheart is still in his power. But Melia has become another one's wife.
She's mine. Are you sure you can have her by your will? It's only well that spirit us. But it's almost 1 year since you've seen her. Are you sure she hasn't changed yet? Nothing can change our love. Sebenarnya, Wim, aku sudah lama kembali di Jakarta. Dan aku sudah kerja. Tapi aku tidak mau seorang pun tahu apa pekerjaanku, siapa cukomku. Terutama Melia, nggak boleh tahu. Dan pada aku juga, kau tidak mau memberitahu. Padamu tentu aku berani ceritakan. Aku menjadi orang kepercayaan Tuan Ridwan Gunawan. Bung Leo, dipanggil bos. Oh. Cek atas sebentar. Coba kau periksa lagi mobil ini. Singkirkan semua mobil kita, Leo. Sebentar lagi akan ada pemeriksaan. Ya. Tolong bawakan tas ini ke rumah. Baik. Berikan sama istriku. Bilang malam ini mungkin aku tidak pulang. Ya. Selama ini hukum tidak bisa menjeratmu, Ridwan. Engkau terlalu licin. Engkau penyelundup kakap, Ridwan. Entah sudah berapa ratus juta rupiah kau merugikan negara. Tetapi sekarang kartu trufmu ada di tanganku. Engkau harus memilih. Membebaskan Melia, atau engkau sendiri yang kehilangan kebebasanmu. Ini tasnya Tuan Ridwan Gunawan. Kau serahkan pada istrinya. Ya, Iya, Tuan. Mau apa kau kemari? Hah? Dasar goblok. Mereka bisa menguntetmu tahu. Kau tidak boleh meninggalkan tugasmu begitu saja, Leo. Langganan-langganan yang surat-suratnya belum beres pasti mencariku. Mereka bisa panik kalau tidak menemukan kita. Kau yang mesti melayani mereka, Leo. ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu. Kau jangan kurang ngajar, Leo. Aku masih sanggup memecatmu. Aku akan bicara singkat saja. Ini menyangkut perjanjian yang akan kita bikin sendiri. Perjanjian apa? Laporanku pada yang berwajib bisa memaksamu meringkuk belasan tahun di penjara. Hah? Tetap saja di tempatmu. Kalau kau sangka kau bisa memerasku dengan cara seperti ini, kau akan kecewa, Leo. Aku tidak bisa digertak. Ku beri kau waktu seminggu untuk memilih. Ingat, aku
Aku tidak main-main dan tidak mau ditawar. Apa yang mesti aku pilih? Hah? Kau mau apa? Aku sudah berikan kau mobil yang mewah, rumah yang bagus. Kau mau apa lagi? Hah? Aku menghendaki istrimu. Ceraikan dia. Kok pulang nggak kasih kabar dulu? Di mana kau kenal Leo? Dia teman sekolahku. Kemarin dia datang kemari dan kami pergi jalan-jalan. Pelacur! Kami cuma jalan-jalan. Aku masih punya harga diri. Kau tidak ada harganya, perempuan. Bahkan ditukar dengan kebebasanku sekalipun. Kau ngomong apa? Leo memang bekas pacarku waktu sekolah dulu. Tapi sekarang antara kami sudah tidak ada apa-apa lagi. Dia mengunjungiku seperti teman. Cuma teman? Hah? Sekarang aku tahu mengapa darah kita tidak ada yang cocok dengan darah Ari waktu dia dioperasi dulu. Pantas saja kau sudah tidak perawan lagi di malam pertamamu. Hargamu memang tidak ternilai, Melia. Uang tidak ada harganya dibandingkan dengan dirimu. Aku mau menukarmu dengan apa saja yang kumiliki. Tapi tidak dengan cara seperti ini, Leo. Jangan buat diriku sehina ini, Leo. Ridwan memang seorang penyelundup. Tapi dia suamiku. Kalau dia masuk penjara, aku dan Ari ikut sengsara. Kenapa kau sekejam ini, Leo? Kenapa kau lakukan ini kepadaku? Aku tak akan membiarkan kau sengsara, Melia. Aku akan membawamu pergi. Pergi ke suatu tempat di mana aku dapat mempersembahkan seluruh isi dunia ini kepadamu. Leo, jangan hina diriku lagi. Dulu dunia menganggapku menjual cintaku pada Ridwan karena dia jauh lebih kaya darimu. Sekarang haruskah ku jual lagi cintaku padamu karena kau berhasil memeras Ridwan, memaksanya menukar istrinya dengan kebebasannya dan perusahaannya. Oh. Baiklah. Jika kau memilih menjadi istrinya, aku lebih suka melihatmu sebagai Nyonya Ridwan yang terhormat daripada istri seorang narapidana. Aku akan kembali ke Sydney dan mencoba melupakan masa lalu. Dendamku pada Ridwan dan cintaku padamu, Melia.
engkau sudah tinggal bayang-bayang lagi. Tak mungkin dapat diraih lagi. Tapi sampai kapan aku dapat melupakan engkau, Melia? Ari! Ari! Supi, mana Ari? Dia belum pulang sekolah. Tadi Tuan yang jemput, Nyonya. Saya disuruh pulang duluan. Tuan jemput Ari di sekolah. Di mana Ari? Kenapa dia? Di mana Ari, Ridwan? Dia tidak apa-apa? Dia aman. Tidak usah khawatir, Melia. Aman. Aman bagaimana? Di mana dia? Di suatu tempat yang tidak bisa kau jangkau lagi. Kau gila! Kau kemanakan anakku? Ari, anakku juga bukan? Aku yang memberi tubuhnya berdaging selama 7 tahun. Walaupun darahnya bukan darahku. Ridwan, aku mohon padamu. Jangan siksa aku lagi. Di mana Ari? Di suatu tempat yang sangat jauh. Di mana tidak ada kasih sayang. Di lingkungan yang akan membuatnya jadi sejahat ayahnya. Dia menghancurkan perusahaanku. Aku merusak anaknya. Adil bukan? You can work, Leo. You can find some legally permitted job. Damn the money. I don't need money anymore. Melia can be bought, not even with my soul. You ought to be proud. What's the use of marrying a woman who you can buy with money? Did you ever in your life have the feeling of not wanting anything else, Louis? Well, such an empty life do I have now. Stay with me, Leo. We'll start at the beginning. What for? Money doesn't mean anything to me now. I'm going to go to any place where money is worthless. Where to? Menyatakan perkawinan antara Melia dan Ridwan Gunawan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Mengadili, menyatakan bahwa tertuduh pertama Ridwan Gunawan, 2 Paulus, masing-masing bersalah terhadap kejahatan, tindak pidana subversif dan penyeludupan. Menghukum tertuduh 1 Ridwan Gunawan dengan hukuman penjara 14 tahun dan denda 10 juta rupiah, subsidi 9 bulan kurungan. Dan tertuduh 2 Paulus, 8 tahun penjara, denda 5 juta rupiah dan subsidi 5 bulan kurungan.
Louisa is in her room with womb cancer. She might have had abortions anywhere when she was young. There is no hope. The doctors have tried all kinds of medicines. She knows she won't last long. She's eager to meet you. Hello, old whore. Hello, little knave. You've come at last. I heard you are ill. Very seriously ill, Leo. Just waiting my turn to call on the righteous one. I'm so glad you came, little knave. Tough luck, I'm rather tearful lately, Leo. Oh, yes. What news of your Melia? I haven't seen her for 5 years. In my opinion, she must be living together with her husband and child. Do you know yet why she refused you before? I never understand women. I can understand why she refused me before. And yet I knew she loved me. Leo, there's a letter for you from Indonesia. It was addressed here. It is from Wim, an old school friend of mine. Yeah. Something important? Very important. Melia is divorced. Good. Return to Indonesia as soon as possible and get her. But what about you, Liz? Don't worry about me. I'm bored with this life. But I'm afraid she will still refuse me. Listen to my advice, young man. If she was not meant for you, why would you meet again? Ya, jika dia bukan gadis yang diciptakan untukku, buat apa kami dipertemukan kembali? So what are you waiting for? Go back home, fight for your happiness with all your might. Louis, jadi Melia ada di biara sekarang? Ya, mungkin karena sudah terlalu kecewa terhadap kenyataan hidup yang begitu kejam. Sehingga dia mencari dunia lain. Tidak bisa disalahkan. Musibah-musibah beruntun menimpanya, terutama setelah kehilangan Ari. Ari meninggal? Hanya Ridwan Gunawan yang tahu persoalan anak itu. Dan sekarang dia meringkuk di penjara, kena 14 tahun. Apa rencanamu, Leo? Menemui Melia di biara. Melia sedang menyucikan dirinya di tempat yang tenang ini. Tapi kami masih memberinya kesempatan 2 tahun lagi untuk menentukan pilihan terakhir hidupnya sebelum mengucapkan kaul kekal. Saya ingin menemuinya, Suster Leonie. Oh, tentu saja Anda bisa menjumpainya. Di sini tidak ada paksaan. Tunggu sebentar. Melia. Apa kabar, Leo? Baik. Dan kau? Seperti yang kau lihat sendiri, aku menemukan duniaku di sini. Dunia yang kurindukan, dunia yang tenang. Aku menyesal mendengar tentang Ari. Aku masih menginginkanmu, Melia. Sekarang aku telah jatuh miskin. Sudah tak punya apa-apa lagi, kecuali cinta. Aku tidak ingin membicarakan cinta badani lagi, Leo. Cinta yang kupelajari di sini tidak menghancurkan siapa-siapa. Cinta kepada Tuhan dan sesama manusia menyelamatkan manusia. Kasihanilah Melia, Leo. Jangan membuatnya bimbang lagi. Dia telah menemukan kedamaian dan ketenangan di sini. Kalau kau menyintainya,
Jangan lukai lagi dia untuk kedua kalinya. Aku ingin tahu di mana Ari sekarang. Kau harus mengatakannya, Ridwan. Kau mengancamku, Leo. Apa boleh buat? Dengar, Leo. Aku sudah tidak peduli lagi pada hidupku. Penyakit parah menggerogotiku setiap hari. Dan aku tahu pasti, Leo. Sekarang atau nanti, pasti aku masuk neraka. Tidak ada pilihan lain. Maka, ancamanmu tidak ada artinya sama sekali bagiku. Ridwan, percuma saja kau mengancamku, Leo. Hidupku pernah kotor dan hitam, Ridwan. Seperti kau. Tapi bedanya akhirnya aku bisa insaf dan tobat. Itulah tanda manusia yang wajar. Aku heran padamu, Ridwan. Kau keras kepala dan bebal. Sama sekali tidak pernah berpikir atau berusaha untuk tobat. Jangan berkhotbah, Leo. Ingat, Ridwan. Dengan mengatakan di mana Ari berada, kalau dia masih hidup, kau sangat berjasa besar. Paling tidak terhadap seorang seperti Melia. Tidakkah kau pernah berpikir untuk berbuat baik walau cuma sekali saja dalam hidupmu? Oke, selamat tinggal. Percuma saja aku bicara dengan kau. Sampai ketemu di neraka. Kurasa suatu hari nanti aku akan ke sana juga. Leo, sebentar, Leo. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, Leo. Sesuatu yang harus kau ketahui. Karena Melia mungkin tidak mau mengatakannya padamu. Ridwan. Silakan. Ayo anak-anak, keluar semua. Kamu boleh berdiri, Ari. Ada tamu untukmu. Anda boleh bicara di sini. Om siapa? Aku ayahmu, Ari. Kok tak tahu Om ayah Ari? Aku memang ayah Ari. Paman bilang Ari anak haram, tidak punya ayah. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani bilang Ari anak haram. Betul-betul Om ayah Ari? Ya, 100%. Nanti akan aku jelaskan. Dulu cuma saya yang membutuhkan Melia, Suster Leonie. Sekarang ada dua manusia yang membutuhkannya, saya dan anak saya ini. Anak saya dengan Melia. Ari adalah buah cinta kami, Suster. Walaupun dia lahir akibat ketidaksengajaan yang kami lakukan 10 tahun yang lalu. Melia tidak mau mengatakan kepada saya, karena dia tidak mau mengganggu studi saya. Ketika hamil, dia memilih menikah dengan seorang laki-laki yang tidak dicintainya. Dan rela menderita dalam tangan laki-laki yang sadis itu demi anak ini. Anak yang dikasihinya, anak itu tidak berdosa, Suster. Walaupun ia lahir dalam dosa, sekarang dia sudah besar. Dia tumbuh liar tanpa kasih sayang orang tua. Untuk membalas dendam pada saya, Ridwan menjauhkannya dari Melia. Dia menitipkan anak itu pada sebuah keluarga yang berantakan, sebuah tempat di mana tak ada kasih sayang. Dia mirip saya, Suster, segala-galanya. Dan dia akan menjadi jahat seperti ayahnya kalau tidak ada ayah dan ibu yang mendidiknya. Saya lupa pada Tuhan
Tapi kata Melia, Tuhan itu sangat baik, sangat bijaksana. Dia pasti tahu mana yang terbaik bagi anak ini. Dan dia tidak rela kalau dunianya bertambah seorang penjahat lagi. Tidak perlu semua kata-kata itu, Leo. Sejak dulu pun sudah saya katakan, semuanya terserah pada Melia. Ketika dia masuk ke sini dulu pun, sudah saya peringatkan, biara bukan tempat pelarian. Mama. Ari? Ari? Anakku. Leo benar, Melia. Seorang yang paling jahat sekalipun pasti pernah berkata benar sekali saja dalam hidupnya. Kalau kau keluar dari biara ini, kau dapat menyelamatkan jiwa 2 orang manusia sekaligus. Karena untuk mengabdi Tuhan, tempatnya bukan hanya dalam biara. Ada cara lain untuk mengabdi Tuhan, Melia. Didiklah anak itu baik-baik. Jangan biarkan sejarah kalian yang pahit itu terulang kembali dalam hidup Ari. Terima kasih, suster. Terima kasih. Kalau hamba Tuhan saja sudah sebaik suster, apalagi Tuhan itu sendiri. Jangan memuji Tuhan ketika dia sedang menoleh padamu. Dan mencercanya lagi, kalau seolah-olah dia berpaling. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Leo. Hanya saja jalannya yang kadang-kadang tidak kau mengerti. Sayalah yang meninggalkannya. Bertahun-tahun saya telah menjadikan uang sebagai Tuhan saya. Dan Tuhan telah membiarkan saya mencari kebenaran itu sendiri. Uang ternyata bukan segala-galanya buat saya. Yang saya peroleh dari uang bukan kebahagiaan, malah kehancuran. Syukurlah kalau kau sudah insyaf, Leo. Mudah-mudahan dengan Melia di sampingmu, kau tidak akan tersesat lagi. Untuk itulah Tuhan memberikan wanita sebaik Melia pada saya, suster. Selamat jalan, Melia. Semoga Tuhan memberkati hidupmu bersama Leo dan Ari. Terima kasih, suster. Ada di luar. Dia sudah tidak sabar lagi hendak mengajakmu pulang. Hanya dia? Aku juga. Aku sudah tidak sabar lagi hendak mengejar ketinggalan kita, Melia. Hampir separuh umur kita telah kita sia-siakan. Bertahun-tahun kita telah dihukum, menderita akibat dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Alangkah pahitnya pelajaran ini, Melia. Dosa memang manis, Leo. Hukumannya yang pahit. Di sisimu aku akan berusaha menjadi laki-laki yang paling baik, suami yang paling setia, dan ayah yang paling bertanggung jawab. Harapanku merekah seperti kuncup yang baru mekar ini. Kucuri dari halaman biara. Mudah-mudahan Suster Leoni tidak tahu.